Saat itu ada seorang lelaki bernama Sitiman menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saat didekati, saat dirinya mau kerja mencari rumput, Sukiman menemukan sosok tubuh wanita yang sedang hamil dalam kondisi tak bernyawa. Kaget dengan penemuannya, Sutiman pun lapor kepada warga dan juga lapor kepada pihak kepolisian. Saat itu tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian datang dengan tim Inapis. Jasad tersebut langsung diamankan ke rumah sakit dan juga pihak kepolisian menyelidiki tempat perkara berharap menemukan barang bukti untuk menangkap pelakunya. Korban sendiri memakai baju bunga-bunga dan ciri-ciri itu ternyata dituliskan dalam info seorang keluarga yang saat itu tengah mencari keluarga yang sudah menghilang. Polisi yakin korban ini adalah korban pembunuhan yang dilempar dari jembatan di atas. Hingga hasil otopsi keluar, korban hamil 6 bulan dan ada penganiayaan kepada korban. Usai dilakukan identifikasi korban di sidik jari, korban sendiri diketahui bernama Hervina Rahmawati Sari, berusia 19 tahun, warga Ponorogo. Ada identitas yang jelas dari korban sehingga akhirnya pihak kepolisian menghubungi keluarga. Ternyata 2 hari lalu keluarga korban mencari korban yang hilang. Bahkan pihak keluarga korban pun sudah lapor polisi. Usai itu akhirnya mereka tes DNA. Usai melakukan tes DNA, keluarganya memang keluarga Hervina. Keluarga pun memberi keterangan kepada pihak kepolisian. Kakak korban bernama Andika. Di tanggal 22 Juli di tahun 2019, sang adik pamitan ke rumah temannya namun tak pulang hingga bahkan sudah malam dan 2 hari. Sang adik yang ditelepon tadi angkat, ditelepon tadi balas, namun sempat ada balasan dirinya menyebutkan tidur di rumah teman. Tidur di rumah teman yang tak seperti biasanya tak pernah terjadi, korban tak pernah tidur di rumah temannya. Korban yang tinggal dengan sang ibu dan juga paman, para keluarga tetangga kaget apalagi Hervina tengah hamil. Saat itu tak ada yang tahu kalau Hervina tengah hamil. Dikenal baik, ramah dan tak ada masalah dengan siapapun. Keluarga bahkan gak tahu kalau Hervina anaknya ini punya pacar. Hervina yang ingin kuliah namun gak ada biaya, membuat dirinya bekerja usai lulus sekolah. Demi membiayai diri sendiri, Herlina yang terlihat ramah dan juga banyak temannya, ternyata selama ini menyimpan kegelisahan. Hervina menyembunyikan kehamilannya dari teman dan juga keluarganya. Sang kakak pun akhirnya memberitahu pada pihak kepolisian sang adik pernah berkenalan dengan lelaki bernama Anton beberapa tahun lalu. Hingga akhirnya polisi menyelidiki. Polisi pun berhasil mengamankan keberadaan Anton. Polisi dan keluarga yakin kalau Anton ada hubungannya dengan masalah ini. Akhirnya Anton sendiri diamankan saat dirinya tengah menemani sang istri di rumah sakit. Anton ternyata bukan nama asli. Nama aslinya adalah Joko Sutanto. Lelaki tersebut sudah mempunyai keluarga. Joko mengakui melakukan pembunuhan ini kepada sang pacar Hervina. Mereka berkenalan di tahun 2019. Mereka sering melakukannya hingga akhirnya Hervina hamil. Namun Joko sendiri tak mau dengan Hervina. Joko memilih wanita lain yang dinikahinya. Bahkan menurut Joko, dirinya kesal saat diminta pertanggungjawaban oleh Hervina. Joko yang menghindar tak ada cara lain hingga akhirnya Joko memilih untuk menghabisi Hervina. Berpacaran antara Joko dengan Hervina, namun selama ini kepintaran dari Joko membuat Hervina tak tahu ada wanita-wanita di belakang dirinya. Joko sempat beberapa kali pindah saat dirinya mau menghabisi Hervina hingga akhirnya saat jalan-jalan dengan motor, Joko akhirnya menemukan jalanan sepi di jembatan. Tanpa Hervina sadari saat mereka berkencan, menghempaskan Hervina ke bawah jembatan hingga akhirnya Hervina terjatuh tak bernyawa. Namun Joko enggan menolongnya dan pergi meninggalkan Hervina yang langsung tak bernyawa. Joko sendiri ternyata residivis. Sebelumnya Joko pernah diamankan pihak kepolisian karena menganiaya pacarnya. Punya background kekerasan terhadap wanita, Joko sendiri ternyata seorang playboy. Bukan hanya ada istri dan adik Hervina, melainkan ada 5 orang wanita yang 2 orang diantaranya adalah sebagai TKW. Dari kejadian penyelidikan hingga persidangan, Joko nampak tak merasa bersalah hingga akhirnya dilakukan penyelidikan. Joko sendiri adalah ternyata lelaki narsistik dan tak punya perasaan, tak bisa mengendalikan diri. Hingga akhirnya di persidangan di Ponorogo, Joko dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Istri dari Joko yang tak tahu apa-apa bahkan tak menyangka kalau sang suami berselingkuh dari dirinya. Menghabisi selingkuhannya yang tengah hamil, istri dari Joko pun kini meminta cerai dari Joko, lelaki yang dinikahinya baru beberapa bulan. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus selanjutnya. Injekin mami dek. Berpacaran hingga sang wanita hamil namun lelakinya tak mau bertanggung jawab karena banyak pacarnya, termasuk sang lelaki tersebut adalah suami orang punya istri.